Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak dan Ibu yang saya cintai? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melimpahkan kesehatan, ketenangan hati, serta umur yang penuh berkah di usia yang semakin mulia ini. Bapak Ibu, pernahkah malam hari terasa panjang sekali, tubuh sudah lelah, mata ingin terpejam, tapi tidur tak kunjung datang? Atau baru saja terlelap sebentar, tiba-tiba terbangun lagi dan sulit tidur kembali? Itulah yang dialami oleh banyak pasien saya, termasuk Bu Suryani, seorang ibu berusia 65 tahun. Beliau berkata, "Dok, dulu saya bisa tidur 7 jam tanpa gangguan. Sekarang jam 2 pagi sudah terbangun dan tidak bisa tidur lagi." Tidur nyenyak memang tampak sederhana, tapi bagi banyak orang lanjut, usia tidur menjadi sebuah nikmat yang mahal. Padahal, tidur adalah kunci kesehatan tubuh, pikiran, dan juga ibadah. Dalam video ini, saya akan membahas 5 penyebab utama mengapa banyak lansia sulit tidur nyenyak. Insya Allah, dengan memahaminya, Bapak Ibu bisa lebih tenang dan menemukan jalan untuk memperbaiki kualitas tidur. Sebelum Anda menonton video, pastikan untuk menyukai berlangganan dan mengeklik lonceng notifikasi agar Anda tidak pernah melewatkan konten terbaru kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang saya hormati, tidur nyenyak adalah kebutuhan dasar setiap manusia. Saat muda, mungkin kita bisa tidur kapan saja dan di mana saja. Namun, seiring bertambahnya usia, banyak lansia mulai merasakan bahwa tidur nyenyak menjadi sesuatu yang sulit dicapai. Bayangkan, setelah seharian beraktivitas ringan, mengurus rumah, bercengkrama dengan cucu, atau sekadar berjalan sore tubuh, sebenarnya sudah lelah. Tetapi saat malam tiba, bukannya beristirahat dengan damai, justru mata terasa segar, pikiran berputar, dan kantuk tak kunjung datang. Ada pula yang baru tertidur sebentar, lalu harus bangun berkali-kali hanya untuk ke kamar mandi. Akibatnya, pagi hari tubuh terasa lemah, kepala pusing, dan semangat untuk beraktivitas pun menurun. Tidak jarang, ibadah subuh yang seharusnya menjadi momen khusyuk justru terasa berat karena kurang tidur. Banyak lansia yang mengira bahwa hal ini wajar. Namanya juga sudah tua, pasti tidurnya tidak bisa nyenyak lagi. Padahal kenyataannya tidak sesederhana itu. Sulit tidur di usia lanjut bukan hanya soal umur, tetapi ada penyebab tertentu yang dapat dijelaskan secara medis. Jika masalah ini dibiarkan, kualitas hidup bisa menurun drastis. Tubuh cepat lelah, emosi mudah, terganggu daya ingat pun melemah. Karena itu penting bagi kita untuk mengenali penyebab-penyebabnya agar bisa menemukan solusinya. 1. Perubahan hormon usia lanjut. Bapak dan Ibu, salah satu penyebab utama sulit tidur pada usia lanjut adalah perubahan hormon. Saat kita masih muda, tubuh memproduksi hormon melatonin dalam jumlah cukup. Hormon inilah yang disebut sebagai hormon tidur karena berfungsi mengatur siklus siang dan malam tubuh atau yang dikenal dengan ritme sirkadian. Namun, setelah memasuki usia 50-60 tahun, produksi melatonin secara alami mulai menurun. Akibatnya, sinyal mengantuk yang biasanya kuat saat malam hari menjadi semakin lemah. Banyak pasien lansia, saya berkata, "Dok, jam 10 malam badan sudah ingin tidur, tapi begitu berbaring malah melek lagi." Inilah bukti bahwa hormon tidur mereka sudah tidak sekuat dulu. Selain melatonin, hormon lain seperti kortisol juga berperan. Pada lansia, kadar kortisol, hormon stres, seringkali tidak stabil. Jika terlalu tinggi di malam hari, tubuh terasa gelisah, sulit rileks, dan akhirnya susah terlelap. Perubahan hormon ini bukan berarti tidak ada solusinya. Dengan pola hidup sehat, paparan cahaya matahari pagi,
serta rutinitas tidur yang teratur tubuh bisa dibantu untuk kembali mengenali jam biologisnya. Dalam beberapa kasus, dokter juga bisa memberikan suplemen melatonin dengan dosis rendah, tetapi tentu harus sesuai anjuran medis. Jadi, Bapak Ibu jangan heran jika tidur tidak selelap dulu. Itu bukan salah Bapak Ibu, melainkan proses alami tubuh. Yang penting, kita bisa mengelolanya dengan cara yang tepat. 2. Nokturia, sering buang air kecil malam Bapak dan Ibu. Penyebab kedua yang sangat sering membuat tidur lansia terganggu adalah nokturia atau sering buang air kecil di malam hari. Pada usia lanjut, fungsi ginjal dan kandung kemih tidak lagi sekuat dulu. Otot-otot yang menahan urin mulai melemah sehingga saya teringat Pak Slaman, seorang pasien berusia 70 tahun. Ia berkata, "Dok, semalam saya ke kamar mandi sampai 5 kali. Baru saja tidur sebentar sudah terbangun lagi." Bayangkan betapa lelahnya tubuh ketika istirahat malam harus terputus berkali-kali. Nokturia bukan hanya mengganggu tidur, tetapi juga bisa menjadi tanda adanya masalah kesehatan lain, seperti pembesaran prostat pada pria gula darah tinggi atau bahkan gangguan pada jantung dan ginjal. Jika dibiarkan, kondisi ini membuat tubuh kekurangan energi di siang hari dan meningkatkan risiko jatuh ketika harus berjalan ke kamar mandi di malam yang gelap. Untuk mengurangi nokturia, Bapak Ibu bisa mencoba beberapa langkah sederhana. Batasi minum berlebihan, menjelang tidur hindari kopi atau teh sore hari, dan biasakan buang air kecil sebelum beristirahat. Jika keluhan semakin berat, penting untuk memeriksakan diri ke dokter agar penyebab medisnya bisa ditangani dengan tepat. 3. Nyeri sendi dan otot Bapak dan Ibu. Penyebab ketiga yang sering mengganggu tidur nyenyak pada usia lanjut adalah nyeri sendi dan otot. Banyak lansia mengalami rematik asam urat atau nyeri punggung akibat perubahan alami pada tulang dan otot. Rasa sakit yang muncul di malam hari membuat tidur menjadi tidak tenang, bahkan sering terbangun hanya karena posisi tidur sedikit berubah. Saya masih ingat cerita Bu Marni, 68 tahun. Beliau berkata, "Dok, setiap kali saya miring ke kiri lutut terasa nyut-nyutan, akhirnya saya terbangun. Kalaupun bisa tidur lagi, tidak lama kemudian pinggang saya sakit. Bayangkan, malam yang seharusnya menjadi waktu istirahat justru berubah menjadi perjuangan melawan rasa nyeri." Secara medis, hal ini terjadi karena bantalan sendi yang menipis aliran darah, yang berkurang ke jaringan otot, serta peradangan yang lebih mudah muncul seiring bertambahnya usia. Kondisi ini membuat tubuh sulit benar-benar rileks di malam hari. Namun, ada langkah sederhana yang bisa membantu melakukan peregangan ringan sebelum tidur, mandi air hangat, atau menggunakan bantal tambahan untuk menyangga sendi. Konsumsi makanan antiinflamasi alami seperti kunyit jahe dan ikan berlemak juga dapat mengurangi rasa sakit. Ingat Bapak Ibu, rasa nyeri jangan dianggap biasa. Jika sering muncul di malam hari dan mengganggu tidur, sebaiknya segera konsultasikan ke dokter agar kualitas tidur tidak semakin memburuk. 4. Stres dan pikiran tidak tenang. Bapak dan Ibu, penyebab keempat yang sering membuat tidur sulit nyenyak adalah stres dan pikiran yang tidak tenang. Banyak orang mengira hanya anak muda yang bisa stres, padahal pada usia lanjut tekanan batin justru bisa semakin besar. Ada yang khawatir tentang kesehatan, ada yang memikirkan biaya hidup, bahkan ada yang merasa kesepian setelah pasangan meninggal atau anak-anak sibuk dengan keluarga mereka sendiri. Semua pikiran ini tanpa disadari ikut terbawa sampai ke tempat tidur. Saya pernah menangani seorang pasien bernama Pak Darto, 72 tahun. Beliau berkata,
"Dok, tubuh saya sudah lelah, tapi pikiran saya berputar terus. Saya memikirkan cucu, memikirkan hutang kecil, di warung memikirkan sakit yang saya derita. Akhirnya, mata saya tidak mau terpejam." Cerita ini sangat menggambarkan betapa pikiran gelisah bisa mencuri waktu tidur. Secara medis, kondisi ini berkaitan dengan hormon kortisol, yaitu hormon stres. Jika kadarnya tinggi di malam hari, tubuh tetap terjaga dan susah rileks. Akibatnya, meski sudah berbaring lama tidur, tidak kunjung datang. Untuk mengatasinya, Bapak Ibu bisa mencoba zikir ringan sebelum tidur, mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, atau latihan pernapasan sederhana. Menulis pikiran di buku catatan juga dapat membantu menenangkan hati. Dengan cara ini, insya Allah tidur akan lebih damai dan nyenyak. 5. Kebiasaan malam yang salah Bapak dan Ibu. Penyebab kelima yang seringkali tidak disadari adalah kebiasaan malam yang salah. Banyak lansia mengira bahwa susah tidur hanyalah karena usia, padahal gaya hidup sebelum tidur memiliki pengaruh besar terhadap kualitas istirahat. Contohnya, minum kopi atau teh di sore hari. Kafein yang terkandung di dalamnya bisa bertahan hingga 8 jam dalam tubuh, sehingga meski diminum jam 4 sore, efeknya masih terasa sampai malam. Akibatnya, kantuk sulit datang. Begitu juga dengan kebiasaan menonton televisi terlalu lama atau bermain ponsel di tempat tidur. Cahaya biru dari layar dapat menekan produksi hormon melatonin, membuat otak tertipu seolah masih siang. Ada pula kebiasaan makan terlalu berat menjelang tidur. Perut yang penuh membuat pencernaan bekerja keras sehingga tubuh sulit benar-benar rileks. Bahkan tidur bisa terganggu karena rasa tidak nyaman di lambung. Saya sering menyarankan pasien lansia untuk mengganti kebiasaan ini dengan rutinitas malam yang lebih sehat, minum susu hangat, membaca doa, atau melakukan peregangan ringan. Mematikan televisi dan ponsel minimal 1 jam sebelum tidur juga sangat membantu. Ingat, tidur nyenyak bukan hanya soal obat atau usia, tetapi juga soal disiplin membangun rutinitas yang tepat. Dengan sedikit perubahan kebiasaan, insya Allah tidur Bapak Ibu bisa menjadi lebih damai. Bapak dan Ibu yang saya cintai, mungkin ada sebagian dari kita yang berpikir, sulit tidur itu hal biasa di usia tua. Toh nanti juga tubuh akan terbiasa. Namun, kenyataannya tidak sesederhana itu. Jika masalah tidur dibiarkan tanpa penanganan, dampaknya bisa sangat serius terhadap kesehatan jasmani, mental, bahkan spiritual kita. Pertama, tubuh menjadi cepat lelah. Tidur adalah waktu tubuh memperbaiki sel-sel yang rusak, mengisi kembali energi, dan menyeimbangkan sistem hormon. Jika tidur hanya 2-3 jam atau sering terputus tubuh, tidak mendapatkan kesempatan untuk pulih. Akibatnya, di siang hari, badan terasa lemas, mudah jatuh, dan produktivitas menurun. Pada lansia, kelelahan kronis ini sangat berbahaya karena meningkatkan risiko jatuh di rumah atau di kamar mandi yang bisa berujung pada patah tulang. Kedua fungsi otak ikut menurun. Kurang tidur terbukti mempercepat penurunan daya ingat, konsentrasi, dan kemampuan berpikir. Banyak penelitian menunjukkan bahwa insomnia kronis pada lansia berkaitan erat dengan meningkatnya risiko demensia dan Alzheimer. Saya sering menjumpai pasien yang berkata, "Dok, akhir-akhir ini saya sering lupa apakah karena usia atau kurang tidur." Faktanya, dua hal ini saling berkaitan erat. Ketiga, sistem imun tubuh melemah. Lansia yang kurang tidur lebih rentan terkena infeksi seperti flu atau batuk berkepanjangan. Bahkan luka kecil pun bisa lebih lama sembuhnya. Keempat, kesehatan jantung terganggu. Tidur yang tidak nyenyak membuat tekanan darah
mudah naik detak jantung, tidak stabil, dan risiko stroke meningkat. Terakhir, ibadah juga terpengaruh. Banyak bapak ibu mengeluh sulit bangun subuh atau merasa lesu saat salat karena semalaman tidak tidur nyenyak. Padahal, tidur yang cukup adalah salah satu nikmat Allah yang sangat besar agar kita bisa beribadah dengan khusyuk. Oleh karena itu, jangan pernah menganggap remeh masalah tidur. Dengan mengenali penyebabnya dan mencari solusi yang tepat, insya Allah kita bisa menjaga kesehatan tubuh pikiran dan tetap semangat menjalani hari-hari di usia senja. Bapak dan Ibu yang saya cintai, setelah kita membahas bersama, kini kita tahu bahwa sulit tidur nyenyak pada usia lanjut bukanlah hal yang muncul begitu saja tanpa sebab. Ada 5 penyebab utama yang sering dialami. Pertama, perubahan hormon yang membuat tubuh tidak lagi menghasilkan melatonin seperti dulu. Kedua, nokturia atau sering buang air kecil di malam hari. Ketiga, nyeri sendi dan otot yang mengganggu posisi tidur. Keempat, stres serta pikiran yang tidak tenang. Dan kelima, kebiasaan malam yang keliru seperti minum kopi atau menatap layar ponsel terlalu lama. Dengan memahami kelima penyebab ini, kita jadi lebih siap untuk menghadapinya. Ingatlah, tidur nyenyak bukan hanya soal kenyamanan, melainkan kunci untuk menjaga kesehatan tubuh, kekuatan pikiran, dan ketenangan jiwa. Tidur yang berkualitas membantu kita bangun dengan semangat, menjaga daya ingat, memperkuat imun tubuh, dan tentu saja membuat ibadah terasa lebih ringan dan khusyuk. Saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk merenung sejenak. Dari 5 penyebab tadi, mana yang paling sering Bapak Ibu alami di rumah? Apakah sulit tidur karena sering buang air kecil? Atau mungkin karena pikiran tidak tenang sebelum beristirahat? Silakan tuliskan pengalaman Bapak Ibu di kolom komentar. Dengan berbagi cerita, kita tidak hanya saling menguatkan, tetapi juga membantu lansia lain yang mengalami hal serupa. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk menyukai berlangganan dan klik lonceng notifikasi agar Anda tidak pernah melewatkan konten terbaru kami. Setiap kali Bapak Ibu membagikan ilmu, insya Allah itu menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir. Mari kita jaga kesehatan dengan penuh rasa syukur. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita tidur yang tenang hati yang damai, serta umur panjang yang penuh berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.